Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 9 modul 9 tentang pengukuran kinerja dan laporan manajemen. Sebelumnya saya mohon maaf jika terkendala dalam penyampaian diskusi ini, dikarenakan saya tidak bisa menghadiri perkuliahan pada hari ini, dan jika ada yang kurang jelas mohon maaf dan harap dimaklumi. Mohon koreksinya juga. Baik, kalau begitu mari kita mulai. KB yang pertama tentang desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, dan pengukuran kerja. Bisa dilihat di modul halaman 9.5 pada gambar 9.1. Perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah wewenang pengambilan keputusan terpusat pada manajemen level paling atas. Manajemen di bawah hanya melaksanakan keputusan yang ditetapkan, sedangkan desentralisasi adalah sebagian wewenang pengambilan keputusan dilimpahkan ke manajer pada level di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 9 modul 9 tentang pengukuran kinerja dan laporan manajemen. Sebelumnya saya mohon maaf jika terkendala dalam penyampaian diskusi ini, dikarenakan saya tidak bisa menghadiri perkuliahan pada hari ini, dan jika ada yang kurang jelas mohon maaf dan harap dimaklumi. Mohon koreksinya juga. Baik, kalau begitu mari kita mulai. KB yang pertama tentang desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, dan pengukuran kerja. Bisa dilihat di modul halaman 9.5 pada gambar 9.1. Perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah wewenang pengambilan keputusan terpusat pada manajemen level paling atas. Manajemen di bawah hanya melaksanakan keputusan yang ditetapkan, sedangkan desentralisasi adalah sebagian wewenang pengambilan keputusan dilimpahkan ke manajer pada level di bawahnya. Struktur sentralisasi, wewenang pengambilan keputusan sebagian besar terpusat pada manajemen atas. Aliran keputusan bergerak satu arah dari manajemen atas ke pusat pertanggungjawaban dan diteruskan ke bawah. Aliran informasi bergerak dari bawah ke atas dari pusat pertanggungjawaban disampaikan ke manajemen atas. Keputusan dibuat di atas dan diimplementasikan di bawah. Sedangkan pada struktur desentralisasi, wewenang pengambilan keputusan didelegasikan ke level yang lebih rendah, yaitu ke pusat pertanggungjawaban. Keputusan dan informasi bergerak dua arah antara manajemen atas dan pusat pertanggungjawaban. Ada elemen koordinasi yang kuat antara manajemen atas dan pusat pertanggungjawaban yang diwakili oleh panah melengkung dua arah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil di pusat pertanggungjawaban perlu dikoordinasikan dengan tujuan keseluruhan perusahaan. Manajer pada pusat pertanggungjawaban memiliki wewenang untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas hasilnya, dengan tetap berkoordinasi dengan manajemen pusat. Alasan-alasan desentralisasi. Mengapa perusahaan melakukan pelimpahan wewenang? Yang pertama, untuk kemudahan dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi lokal. Maksudnya, kualitas keputusan yang dipengaruhi oleh ketersediaan dan kemampuan mengelola informasi lokal. Yang kedua, memberikan fokus pada manajemen pusat, yaitu manajemen pusat dapat fokus pada masalah strategis jangka panjang, bukan lagi mengurusi masalah operasional di daerah. Yang ketiga, pelatihan dan motivasi. Pelatihan yaitu jalur karir penting. Desentralisasi melatih manajer yang lebih rendah untuk mengambil keputusan signifikan. Motivasi yaitu memberikan kesempatan mengambil keputusan memotivasi manajer lokal untuk berprestasi. Yang keempat, mendorong kompetisi yang sehat, yaitu menghadapkan divisi-divisi langsung ke kekuatan pasar, mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi.
Divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Jika suatu perusahaan menjadi lebih terdesentralisasi, maka wewenang pengambilan keputusan turun secara hierarki. Divisi-divisi atau unit-unit atau pusat-pusat yang terdapat dalam suatu perusahaan umumnya dapat dibentuk berdasarkan yang pertama, teritorial atau wilayah atau area, lini produk, dan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, menurut teritorial atau area. Contohnya, dari divisi ini adalah PT Telkom yang membagi divisi berdasarkan regional, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Angkasa Pura. Bisa juga misalnya divisi per provinsi, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Yang kedua, menurut tipe produk. Contohnya, di PT Maspion terdapat divisi produk pecah belah, divisi produk elektronik, divisi barang-barang plastik, dan lain sebagainya. Di PT Unilever membagi divisi berdasarkan jenis produk seperti divisi produk makanan, divisi produk minuman, divisi produk pembersih, dan juga divisi produk perawatan tubuh. Yang ketiga, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dibentuk berdasarkan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing divisi. Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya diciptakan untuk menciptakan sasaran tertentu. Secara umum, terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Yang keempat, pusat biaya atau cost center. Pusat biaya merupakan segmen atau subdivisi dari suatu organisasi di mana manajernya hanya bertanggung jawab terhadap segala pengeluaran pada segmen tersebut. Berdasarkan hubungan masukan dan keluaran, pusat biaya dapat dibagi atas pusat biaya teknik, engineer cost center, dan pusat biaya kebijakan atau discretionary cost center. Pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya dapat ditentukan dengan pasti karena biaya tersebut berhubungan erat dengan volume kegiatan pusat biaya tersebut. Salah satu contoh pusat biaya teknik adalah Departemen Produksi dan Departemen Pengiriman. Jika keluaran dinaikkan jumlahnya akan menyebabkan bertambahnya jumlah masukan atau biaya produksi departemen tersebut. Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya bersifat diskrit atau tidak mempunyai hubungan yang erat dengan volume kegiatan pusat biaya tersebut. Salah satu contoh dari pusat biaya ini adalah Departemen Akuntansi, Personalia, dan bagian penelitian pengembangan. Tujuan dari pusat biaya kebijakan bukanlah untuk meminimalkan jumlah pengeluaran, tetapi untuk mengusahakan bagaimana menggunakan dana yang dianggarkan dengan cara yang seefektif mungkin. Yang kelima, pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan yaitu pusat pertanggungjawaban manakala manajernya hanya bertanggung jawab untuk penjualan dan perolehan pendapatan. Yang keenam, pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah suatu pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang kinerja manajemennya dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan biaya. Perhatian utama dalam pusat pertanggungjawaban laba adalah besaran laba yang diperoleh, yaitu dengan membandingkan biaya sebagai input dengan pendapatan sebagai output. Yang ketujuh, pusat investasi atau investment center. Pusat investasi adalah suatu pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang kinerjanya dinilai atas dasar pendapatan, biaya, dan sekaligus investasi atau aktiva dan modal pada pusat pertanggungjawaban tersebut. Prestasi pusat investasi diukur dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. B. Informasi akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu informasi penting untuk para manajer yang bertanggung jawab terhadap hasil
Hal ini karena manajer tidak hanya mengendalikan, tetapi juga harus mengetahui dan memahaminya. Tanggung jawab juga mencakup akuntabilitas. Akuntabilitas secara tidak langsung mencerminkan pengukuran kinerja. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja pusat biaya adalah biaya modal. Pusat penjualan lebih fokus pada biaya modal dan pendapatan. Pusat laba akan menggunakan informasi biaya modal. Pendapatan investasi karena laba operasi menjadi ukuran kinerja utama pusat laba. Sedangkan untuk pusat investasi akan menggunakan semua jenis informasi akuntansi, mencakup biaya modal, pendapatan, investasi, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban dapat dijelaskan dengan berbagai fitur berikut. Yang pertama, merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun berdasarkan struktur organisasi yang secara tegas memisahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat manajemen. Yang kedua, mendorong para individu, terutama para manajer, untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang berguna bagi pimpinan dalam penyusunan rencana kerja periode mendatang, baik untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban maupun untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kesuksesan implementasi akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi memerlukan kondisi-kondisi yang mendukung. Antara lain, yang pertama struktur organisasi, yang kedua anggaran, ketiga penggolongan biaya, keempat sistem akuntansi, yang kelima sistem pelaporan biaya. Yang kedua, tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama adalah sebagai dasar penyusunan anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang bertanggung jawab dan berapa sumber daya yang harus dialokasikan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Yang kedua, penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dalam proses perencanaan dan pengendalian karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Yang ketiga, pemotivasi manajer. Pemotivasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mendorong timbulnya prakarsa seseorang untuk melaksanakan tindakan secara sadar dan bertujuan. Dampak yang bisa ditimbulkan oleh informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah yang pertama, menimbulkan pengaruh langsung terhadap motivasi manajer dengan mempengaruhi kemungkinan usaha diberi penghargaan. Yang kedua, informasi pertanggungjawaban berdampak terhadap motivasi melalui nilai penghargaan. Jika struktur penghargaan sebagai besar didasarkan pada informasi akuntansi, manajer akan memperoleh kepuasan. Yang ketiga adalah akuntansi pertanggungjawaban tradisional versus kontemporer. Yang pertama, pengukuran pengendalian tradisional. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional didefinisikan berdasarkan 4 unsur, yaitu pusat pertanggungjawaban, standar, ukuran kerja, dan penghargaan atau reward. Sama seperti akuntansi pertanggungjawaban tradisional, akuntansi pertanggungjawaban kontemporer juga didefinisikan berdasarkan 4 unsur tersebut. Namun, titik berat tradisional responsibility account system adalah pengendalian biaya mempertahankan status quo dan stabilitas organisasi. Beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasi sebagai keterbatasan akuntansi pertanggungjawaban tradisional adalah sebagai berikut.
Yang pertama, terlalu percaya pada standar atau variances. Yang kedua, standar cenderung statis. Yang ketiga, standar mendukung status quo atau kestabilan organisasi. Yang keempat, standar mengizinkan tingkatan inefisiensi tertentu. Yang kelima, variances hanya menunjukkan hasil bukan sebab. Yang keenam, fokusnya internal bukan eksternal. Yang ketujuh, terlalu menekankan pada tenaga kerja. Kedelapan, mengabaikan non-value added cost. Yang kesembilan, laporan kinerja dan variance tradisional mendorong overproduksi dan persediaan yang berlebihan dan bertentangan dengan zero defects dan total quality control. Yang ke-10, terlalu menekankan pada ukuran-ukuran keuangan. Yang keempat, pengukuran dan penilaian kinerja. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh sebuah organisasi atau oleh orang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan pengukuran adalah proses melekatkan nilai numerik pada properti sebuah objek yang sedang diukur. Jadi, penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Yang kelima adalah tujuan penilaian kinerja. Untuk tujuan evaluasi, hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar pembelian sanksi dan penghargaan atau kompensasi. Bisa juga untuk tujuan staffing dan pemilihan sistem seleksi. Sedangkan untuk tujuan pengembangan, hasil penilaian kinerja digunakan untuk menentukan kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menentukan langkah-langkah perbaikan dan pemilihan strategi yang tepat di masa yang akan mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja. Yang keenam, yaitu mengukur kinerja pusat investasi. Secara khusus, kinerja pusat investasi diukur dengan menggunakan ukuran Return of Investment atau ROI, Residual Income atau RI, dan Economic Value Added atau EVA. Yang pertama, Return of Investment atau ROI adalah tingkat laba atau investasi yang dilakukan. ROI adalah ukuran yang paling banyak dipergunakan untuk mengukur kinerja pusat investasi yang dihitung dengan rumus sederhana sebagai berikut, yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Yang dimaksud laba operasi adalah mengacu pada laba operasi sebelum bunga dan pajak, sedangkan aset operasi mencakup kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional. Dan aset operasional Yang keempat, pengukuran dan penilaian kinerja. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh sebuah organisasi atau oleh orang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan pengukuran adalah proses melekatkan nilai numerik pada properti sebuah objek yang sedang diukur. Jadi, penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Yang kelima adalah tujuan penilaian kinerja. Untuk tujuan evaluasi, hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar pembelian sanksi dan penghargaan atau kompensasi. Bisa juga untuk tujuan staffing dan pemilihan sistem seleksi. Sedangkan untuk
tujuan pengembangan, hasil penilaian kinerja digunakan untuk menentukan kelemahan dan kekuatan organisasi, serta menentukan langkah-langkah perbaikan dan pemilihan strategi yang tepat di masa yang akan mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja. Yang keenam, yaitu mengukur kinerja pusat investasi. Secara khusus, kinerja pusat investasi diukur dengan menggunakan ukuran Return of Investment atau ROI, Residual Income atau RI, dan Economic Value Added atau EVA. Yang pertama, Return of Investment atau ROI adalah tingkat laba atau investasi yang dilakukan. ROI adalah ukuran yang paling banyak dipergunakan untuk mengukur kinerja pusat investasi yang dihitung dengan rumus sederhana sebagai berikut, yaitu ROI sama dengan laba operasi dibagi aset operasi rata-rata. Yang dimaksud laba operasi adalah mengacu pada laba operasi sebelum bunga dan pajak, sedangkan aset operasi mencakup kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional. Rumus aset operasi rata-rata adalah aset awal tahun dikurangi aset akhir tahun dibagi 2. 2 didapat dari sesuai dengan konsep rata-rata atau jumlah data. Sebagai contoh, kita bisa lihat di modul halaman 9.16. Contohnya adalah sebuah perusahaan memiliki 2 divisi, alfa dan beta. Penghasilan divisi alfa sebesar 100 juta dan penghasilan divisi beta sebesar 200 juta. Apakah kinerja divisi beta lebih baik daripada divisi alfa? Bagaimana jika alfa menggunakan investasi senilai 500 juta untuk menghasilkan sebesar 100 juta, sementara beta menggunakan investasi senilai 2 miliar untuk menghasilkan 200 juta? Jadi, ROI divisi alfa adalah 20% yang diperoleh dari laba operasi sejumlah 100 juta dibagi dengan aset operasi rata-rata alfa sejumlah 500 juta, jadi ketemu 0,2 atau 20%. Begitu juga dengan ROI divisi beta, laba operasinya sebesar 200 juta dibagi dengan 2 miliar aset operasi rata-rata beta, hasilnya 0,10 atau 10%. Cara kedua untuk menghitung ROI adalah dengan memecahnya menjadi 2 komponen, yaitu margin dan turnover. Margin adalah tingkat efisiensi biaya yang merupakan rasio antara laba operasi dengan penjualan. Beberapa manajer juga merujuk margin sebagai ROS, yaitu Return of Sales. Rumus margin adalah laba operasi dibagi penjualan. Sedangkan turnover menjelaskan berapa banyak nilai rupiah penjualan yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah uang yang diinvestasikan dalam aset operasi. Rumus turnover adalah penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Jadi dengan demikian, formula ROI dapat dirumuskan sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di modul halaman 9.17 yang bawah yang PT Cemilar. Yang pertama, soal pertama adalah aset operasi rata-rata. Jadi kita menggunakan rumus aset rata-rata, yaitu aset awal tahun ditambah aset akhir tahun dibagi 2. Aset awal tahun PT Cemilar sebesar 277 juta ditambah dengan aset akhir tahun sebesar 323 juta sama dengan 600 juta dibagi 2, hasilnya adalah 300 juta. Jadi jumlah aset operasi rata-ratanya sejumlah 300 juta.
Soal nomor 2 adalah hitunglah margin dan turnover. Rumus margin adalah laba operasi dibagi dengan penjualan. Laba operasinya sekitar laba operasi sebesar 48 juta dibagi dengan penjualan sebesar 480 juta. Hasilnya adalah 0,10 atau 10%. Sedangkan turnovernya adalah penjualan dibagi dengan aset operasi rata-rata, yaitu penjualan sebesar 480 juta dibagi dengan 300 juta. Hasilnya adalah 1,6 kali. Soal ketiga adalah hitunglah return on investment. Rumusnya adalah margin dikali turnover seperti yang sudah kita hitung tadi. Jadi kita tinggal masukkan hasil margin 10% dikali dengan turnover yang hasilnya 1,6. Jadi ketemu 0,6 atau 16%. Untuk analisis ROI bisa dilihat di modul halaman 9.19 gambar nomor 9.2. ROI memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan dan investasi aset atau operasi. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di modul halaman 9.17 yang bawah yang PT Cemilar. Yang pertama, soal pertama adalah aset operasi rata-rata. Jadi kita menggunakan rumus aset rata-rata, yaitu aset awal tahun ditambah aset akhir tahun dibagi 2. Aset awal tahun PT Cemilar sebesar 277 juta ditambah dengan aset akhir tahun sebesar 323 juta sama dengan 600 juta dibagi 2, hasilnya adalah 300 juta. Jadi jumlah aset operasi rata-ratanya sejumlah 300 juta. Soal nomor 2 adalah hitunglah margin dan turnover. Rumus margin adalah laba operasi dibagi dengan penjualan. Laba operasinya sekitar laba operasi sebesar 48 juta dibagi dengan penjualan sebesar 480 juta. Hasilnya adalah 0,10 atau 10%. Sedangkan turnovernya adalah penjualan dibagi dengan aset operasi rata-rata, yaitu penjualan sebesar 480 juta dibagi dengan 300 juta. Hasilnya adalah 1,6 kali. Soal ketiga adalah hitunglah return on investment. Rumusnya adalah margin dikali turnover seperti yang sudah kita hitung tadi. Jadi kita tinggal masukkan hasil margin 10% dikali dengan turnover yang hasilnya 1,6. Jadi ketemu 0,6 atau 16%. Untuk analisis ROI bisa dilihat di modul halaman 9.19 gambar nomor 9.2. Untuk selanjutnya ya ini KB2. KB2 ini menjelaskan tentang materi laporan untuk manajemen. Nah, pada bagian berikut ini akan dibahas bagaimana seharusnya dan sebaiknya laporan untuk manajemen dibuat demi keefektifan dan keefisienan, sehingga terjadi kelancaran dan keteraturan jalannya perusahaan. Nah, di samping membahas tentang jenis-jenis laporan yang dibuat, juga dibahas proses penyusunan laporan yang dihubungkan dengan individual sebagai penanggung jawab laporan tersebut. Kemudian untuk konsep-konsep dasar pelaporan ini ada 4, yakni yang pertama membuat informasi efektif. Kemudian yang kedua adalah laporan berulang dan laporan khusus. Yang ketiga
ada 5 prinsip penyajian laporan. Dan yang keempat ada langkah-langkah penyajian laporan. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, membuat informasi efektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan membuat informasi efektif? Informasi efektif adalah informasi yang memiliki karakteristik kualitatif tertentu seperti valid, reliable, tepat waktu, relevan, dan dapat dipahami oleh penggunanya. Untuk yang pertama, ini ada valid. Valid artinya informasi tersebut harus sesuai dengan tujuan penggunaannya dan tepat sasaran. Itu valid. Kemudian untuk reliable berarti informasi yang disajikan harus dapat dipercaya dan akurat. Nah, untuk tepat waktu sendiri berarti informasi harus disajikan tepat pada saat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah informasi yang valid dan reliable tidak akan berguna jika disajikan tidak tepat pada waktu yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kedua, menjelaskan mengenai laporan berulang dan laporan khusus. Nah, untuk laporan yang berulang itu sifatnya berulang, dilakukan secara rutin dan reguler, dilakukan secara terus-menerus. Lah, laporan seperti ini harus menggunakan format yang standar dan konsisten. Nah, sebaiknya laporan-laporan seperti ini ditangani secara sistematik, artinya menggunakan sistem yang dibangun secara otomatis. Nah, contoh dari laporan berulang itu ada laporan laba rugi, laporan neraca, kemudian laporan aliran kas, kemudian laporan jurnal umum, dan lain-lain. Untuk laporan khusus sendiri itu adalah laporan yang biasanya digunakan untuk melaporkan isu-isu khusus. Contohnya adalah komponen biaya-biaya tertentu meningkat, sangat tajam atau drastis, yang tidak direncanakan. Kemudian laporan ini tidak berulang, laporan-laporan hanya pada kasus-kasus tertentu. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang ketiga ini ada 5 prinsip penyajian laporan. Nah, 5 prinsip itu apa aja? Ya, ini yang pertama adalah prinsip pertanggungjawaban. Kemudian ada manajemen pengecualian. Kemudian ada keterbandingan, peringkasan, komentar, dan interpretasi. Kita bahas satu-satu ya. Untuk prinsip pertanggungjawaban, artinya dalam membuat laporan, sebaiknya penanggung jawab dari laporan tersebut harus dicantumkan dengan jelas. Karena di dalam evaluasi penanggung jawab bisa menjelaskan penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan, pemborosan, atau yang lainnya. Itu untuk prinsip pertanggungjawaban. Kemudian ada manajemen pengecualian. Manajemen pengecualian itu artinya bahwa untuk tujuan pengendalian, perhatian harus ditujukan pada hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan. Akibat adanya perluasan fungsi, seorang eksekutif tidak ada waktu untuk melihat data secara keseluruhan dan rinci. Nah, oleh karena itu, akan lebih manfaat dan efisien jika yang dilaporkan hanya yang menyimpang saja. Itu pengecualian. Jadi, seorang manajemen tidak membaca secara rinci, hanya yang dikecualikan saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada keterbandingan. Nah, maksudnya keterbandingan itu apa? Laporan yang menyajikan data mengenai kinerja aktual tidak memiliki signifikan yang berarti bagi pengguna laporan. Data aktual seharusnya dibanding dengan target atau standar atau pencapaian kinerja pada periode sebelumnya. Intinya ada pembanding, oleh karena itu data pembanding yang disampaikan akan sangat membantu membaca laporan dalam menilai
menganalisis dan mengevaluasi. Jadi ada perbandingan laporan antara laporan sekarang dengan laporan-laporan bulan kemarin. Seperti itu ya. Untuk contohnya, misalnya Departemen A mengeluarkan biaya pemasaran sebesar 750 juta. Nah, di sini pembaca laporan tidak mengetahui apakah biaya pemasaran tersebut cukup efisien atau tidak bagi departemen yang bersangkutan. Nah, apakah tersebut naik atau turun dibanding periode sebelumnya? Tidak diketahui sehingga sukar diinterpretasikan. Jadi, kalau memang menyajikan laporan harus ada pembanding antara laporan sekarang dengan laporan sebelumnya. Jadi, seorang manajer atau manajemen bisa membaca apakah apakah keuangan bulan ini dengan bulan lalu terjadi peningkatan atau penurunan seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada peringkasan. Maksud dari peringkasan itu seperti apa? Meringkas, jadi kayak diringkas. Informasi yang dibutuhkan seorang tenaga penjual itu juga sangat berbeda dengan informasi yang dibutuhkan oleh seorang supervisor, sangat berbeda ya. Jadi semakin tinggi jabatan, maka semakin luas cakupan pengendaliannya. Misalnya nih, ketika perusahaan masih kecil, seorangan misalnya, pemimpin cukup dibantu wakilnya yaitu mandor. Tetapi jika perusahaannya sudah luas, maka akan dibentuk divisi-divisi yang lainnya. Nah, diringkas seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini ada komentar dan interpretasi. Nah, tujuan utama dari laporan adalah mengkomunikasikan ide-ide ke pihak lain. Jika laporan dalam bentuk tulisan, ada kemungkinan ketika laporan tersebut dibaca pihak lain atau pengguna, para penyusun tidak ada bersama pembacanya. Oleh karena itu, laporan harus dapat dipahami tanpa menanyakan kepada penyusunnya. Nah, biasanya laporan tanpa komentar atau keterangan dari pembuat laporan seringkali tidak mempunyai arti atau tidak bisa dibaca oleh pembaca laporan. Nah, seperti laporan mengenai hasil penjualan yang naik drastis yang menunjukkan jumlah rupiah naik yang luar biasa. Kemudian, selanjutnya ada jenis-jenis laporan. Nah, jenis-jenis laporan ini ada 3, yakni laporan perencanaan, laporan pengendalian, dan laporan analitis. Untuk laporan perencanaan sendiri, ini ada laporan perencanaan jangka pendek, kemudian studi kasus jangka pendek, kemudian laporan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk laporan perencanaan jangka pendek ini, laporan ini berisi proyeksi atau program-program yang disusun secara reguler. Biasanya ini tuh per divisi. Ya, proyeksi yang disajikan secara relatif atau jangka pendek. Umumnya itu laporan ini tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya laporan estimasi laba dan biaya. Kemudian laporan estimasi aliran kas. Kemudian laporan estimasi kondisi keuangan. Biasanya dibuat per mingguan atau per bulan atau 3 bulan sekali. Kemudian yang ketiga ada studi kasus jangka pendek, laporan perencanaan studi jangka pendek. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk menyajikan atau melaporkan hasil studi khusus mengenai segmen tertentu atau masalah-masalah tertentu. Nah, biasanya laporan khusus ini mencakup semua studi-studi khusus tetapi hanya untuk fungsi-fungsi terbatas atau wilayah geografi tertentu yang berkaitan dengan bisnis. Contohnya apa? Contohnya laporan khusus yang distribusi produksi di wilayah tertentu, misalnya wilayah A. Kemudian laporan kompensasi tenaga penjual saja.
Kemudian laporan biaya penanganan gudang area tertentu saja. Biasanya itu jangka pendek tapi dikhususkan untuk misalnya defisit tertentu. Kemudian ada biaya-biaya tertentu seperti itu. Kemudian ada laporan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, laporan perencanaan jangka panjang bersifat melihat berbagai kemungkinan di masa yang akan datang dalam jangka panjang. Biasanya mencakup 5 sampai 10 tahun. Contoh biasanya lebih dari 5 sampai 10 tahun. Contohnya apa? Biasanya laporan perencanaan biaya overhead pabrik. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis laporan yang kedua adalah laporan pengendalian. Nah, laporan pengendalian ini pada umumnya disajikan dalam bentuk komparasi atau perbandingan antara pelaksanaan sesungguhnya dengan perencanaannya. Nah, bagi manajemen, laporan pengendalian ini sangat penting untuk pengambilan keputusan dan analisis bagi manajemen. Laporan pengendalian ini juga dapat dilakukan dalam bentuk tren dari tahun ke tahun, sehingga dapat diketahui apakah terjadi perbaikan dari tahun sebelumnya atau malah terjadi penurunan. Contohnya biasanya adalah laporan perbandingan antara anggaran dengan realisasi. Kemudian laporan estimasi posisi kas dengan realisasi dan sebagainya. Nah, di samping itu, di samping ada gambar tentang laporan pengendalian. Biasanya nih, contohnya itu ada produksi dalam unit. Bulan April itu 10.000. Kemudian bulan Mei 12.500, Juni 15.000. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada laporan analitis. Laporan analitis itu apa? Laporan analitis adalah laporan tindak lanjut dari hasil laporan pengendalian. Jadi setelah ada laporan perencanaan, kemudian laporan pengendalian, dan yang ketiga ini adalah laporan analitis. Nah, jika dalam laporan pengendalian disajikan adanya penyimpangan, maka perlu ada laporan lebih detail yang menganalisis mengapa sih terjadi penyimpangan, kenapa gitu. Nah, dalam laporan analitis ini dicari sumber-sumber penyebabnya dari penyimpangan tersebut dan alternatif solusinya. Ya, contoh-contoh dari laporan analisis adalah laporan analisis selisih. Kemudian selanjutnya adalah laporan analisis laba kotor. Kemudian ada laporan analisis penjualan per produk. Kemudian penentuan titik impas dan laporan analisis aktivitas. Nah, itu tadi laporan analisis ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.